everyone, thank you for watching again my channel. Saya Cindy Kavme. Kita masuk ke segmen misteri. Baik, saya yakin sebagian besar dari kalian ada yang pernah mendengar, membaca, atau bahkan memainkan permainan ini, yaitu permainan jelangkung. Permainan jelangkung adalah permainan yang sudah sangat terkenal, berasal dari Indonesia karena berbau mistis dan misterius, bahkan supernatural. Bahkan permainan ini sampai diterbitkan ke dalam karya-karya fiksi dan film-film dari tahun 2001 sampai 2017 dan selalu diupdate dari tahun ke tahun, bahkan sampai saat ini. Konon katanya permainan ini digunakan sebagai media untuk memanggil dewa-dewa atau roh-roh untuk keperluan personal ataupun kelompok. Dan katanya bagi mereka yang berhasil memanggil roh ini namun tidak berhasil untuk membuatnya pergi, akan dihantui selalu, bahkan sampai kerasukan dan hidupnya tidak bakal tenang. Dan media yang biasanya digunakan pada umumnya di Indonesia sebagai permainan jelangkung adalah gayung batok kelapa. Jadi, batok kelapa atau kelapanya itu dijadikan sebagai wadah dan kepala, lalu ganggangnya itu terbuat dari kayu dan akan digunakan atau dipakaikan baju lalu dihias seperti orang, dan nanti akan dibacakan mantra di sekitaran api atau perapian seperti api unggun, lalu diputar-putar, dan jika berat berarti ada dewa atau roh-roh yang sudah masuk ke dalam boneka itu. Dan perlu kalian tahu, ternyata permainan jelangkung bukanlah permainan yang dasar awal akarnya dari Indonesia, tapi Indonesia hanya mengambil permainan ini atau mengadaptasinya dari budaya negara lain. Dan bahkan di negara ini, permainan jelangkung dijadikan sebagai ritual yang sakral dan suci dalam festival-festival daerah setempat. Nama negaranya adalah Tionghoa atau Tiongkok. Jadi, di Tionghoa, permainan jelangkung ini dikenal dengan nama Cai Lan Gung dan Cai Lan Si, yang artinya dewa keranjang dan dewa pelindung anak-anak. Dan ritual ini bisa dikatakan ritual yang sudah punah di Tionghoa. Dulu ritual ini sering dilakukan pada saat festival rembulan dan dilakukan oleh remaja-remaja. Jadi berbeda ya, di Indonesia itu dijadikan permainan dan di Tionghoa dijadikan ritual atau cara adat istiadat masyarakat setempat. Dan berbeda dengan di Indonesia, media yang digunakan di Tionghoa, mereka itu menggunakan boneka asli yang nanti akan dipakaikan kalung dan dipakaikan baju. Berbeda juga dengan di Indonesia, jika di Indonesia itu mungkin jelangkung akan dipegang oleh beberapa orang, tapi jika di Tionghoa akan dipegang oleh banyak orang. Dan nanti ada pawang atau seseorang yang akan membacakan mantra sembari memakaikan dupa, dan nanti boneka ini akan diputar-putar-putar dan di tangannya itu bakal ditaruh kapur dan juga papan tulis kecil. Dan nanti saat bonekanya mulai berat, mereka atau anak-anak ini akan bertanya kepada boneka apakah boleh ditanya atau tidak. Saat boneka mengangguk berarti mereka boleh bertanya, tapi saat boneka tidak mengangguk berarti mereka tidak boleh bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan akan sekitar dewa siapa yang ada dalam, dan tanggal-tanggal keberuntungan apa yang bisa mereka miliki, serta hal-hal keberuntungan atau baik apa yang akan mereka alami. Dan berbeda dengan di Tionghoa, di Indonesia sendiri menggunakan gayung kelapa yang nanti bakal diputar, namun bukan sambil memasang dupa, tapi memasang api unggun atau perapian sembari membacakan mantra. Dan nanti saat mulai bergeraknya boneka ini, berarti mereka sudah boleh menanyakan sesuatu. Dan berbeda dengan di Tionghoa, orang Indonesia ini lucu, mereka akan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan meminta hal-hal curang dari boneka tersebut. Bahkan ada yang bertanya tentang nomor judi keberuntungan Indonesia. Namun ada sedikit persamaan dengan di Tionghoa. Indonesia juga bakal menaruh kapur atau jangka atau bisa disebut batu tulis untuk boneka ini nanti menulis jawaban-jawaban yang akan menjawab pertanyaan dari mereka. Nah, sedangkan di Indonesia
jelangkung ini atau permainan jelangkung ini bakal dibagi menjadi beberapa versi lagi. Contohnya versi Jawa. Jawa tidak mengenal yang namanya permainan jelangkung. Mereka mengenalnya dengan nama Nini Towong atau Nini Towong. Jadi ini bukan hanya permainan tradisional anak-anak, namun mereka juga menggunakan ini untuk menolak bala. Jadi selain digunakan untuk memanggil roh ataupun dewa, mereka menggunakan Nini Towong ini atau jelangkung ini untuk menolak bala yang akan menghancurkan atau membuat desa mereka rusak. Dan di Jawa ini mereka yang memainkan jelangkung adalah orang-orang dewasa, berbeda dari di Tiongkok dan di Indonesia pada umumnya yang anak-anak atau remaja. Di Jawa yang mainkan adalah orang dewasa. Dan media yang mereka gunakan sebagai alat tulis untuk balasan nanti Nini Towong ini adalah jangka. Dan boneka yang mereka gunakan itu bukan gayung kelapa ataupun boneka, tapi mereka menggunakan orang-orangan sawah. Dan versi Minangkabau. Jadi kalau di Minangkabau ini lebih ke seni pertunjukan. Tepatnya ini berawal dari desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampaik, Balejuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka menjadikan permainan jelangkung ini sebagai seni pertunjukan yang akan ditampilkan di acara-acara seperti sunat, perkawinan, atau acara-acara lainnya. Nah, dan di Minangkabau ini sendiri, permainan ini dikenal dengan nama Lukah Gilo. Jadi lukah itu seperti alat untuk menangkap ikan di air tawar, dan gilo itu berasal dari kata gila. Nah, jadi permainan ini dimainkan oleh 5 orang dengan 4 orang yang akan memegang boneka ini atau lukah ini, dan 1 orang yang akan menjadi dukun untuk membacakan mantra-mantranya. Jadi nanti lukah ini akan memiliki tangan yang panjang terbuat dari kayu atau bambu yang dianyam, dan bentuknya ini nanti bakal seperti vas bunga. Lalu kepalanya lukah ini dipasang labu, dan pakaiannya itu ada sorket, ada selendangnya, dan masih banyak lagi pakaian-pakaian yang cocok untuk digunakan saat pertunjukan seni. Jadi lebih wow, lebih matching begitu. Dan di Minangkabau itu sendiri, permainan lukah gilo ini cara mainnya adalah nanti si dukung lukah ini bakal membisikkan mantra kepada lukah ini, lalu lukah ini akan menggila, menggerak ke sana kemari. Dan yang menjadi tontonnya itu adalah 4 orang yang bakal memegang lukah ini. Jadi nanti 4 orang ini bakal juga ikut berjalan ke sana kemari. Dan kalian tahu ini ditambah dengan sorakan dari penonton sehingga membuat tambah ramai dan tambah bersemangatnya lukah ini terbang ke sana kemari. Dan cara lukah ini berhenti hanyalah dengan si dukun berhenti membaca mantra, atau tidak juga ada orang yang memasangkan ijuk atau ekor lukah pada tempatnya. Jadi walaupun nanti ini dukun membacakan mantra tapi ijuknya dipasang, tetap itu lukah akan berhenti. Dan dari semua tempat ini mereka memiliki kesamaan, yaitu tidak melakukan acara jelangkung atau caing langgung ataupun Nini Towong ini pada siang hari atau pagi. Mereka melakukan itu pada senja atau malam dan dilakukan di tempat yang gelap atau bisa dibilang angker, karena itu dikatakan lebih mudah untuk menarik roh-roh atau dewa-dewa. Cara memainkan permainan ini pada umumnya secara intinya mereka harus menyiapkan boneka atau media yang bisa untuk mereka jadikan sebagai tempat menampung roh atau dewa-dewa. Dan ini harus dilakukan senja atau malam karena lebih mudah untuk mendatangkan roh-roh ataupun dewa-dewa dibandingkan siang atau pagi. Dan tempat yang harus dipilih adalah tempat yang gelap, sunyi ataupun angker. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan perapian, dupa atau semacamnya seperti api unggun untuk menjadi tempat di mana mereka akan melingkar dan menggoyangkan media atau boneka yang mereka telah persiapkan. Dan mereka juga harus menyiapkan mantra-mantranya. Mantra-mantra ini dibagi menjadi beberapa versi menurut bahasa masyarakat sekitar. Tapi versi Indonesianya adalah jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jelangsat, datang tak diundang, pergi tak diantar.
konon katanya kalau kalian memain permainan ini, kalian juga harus meminta pamit sebelum mengakhirinya. Jika tidak, dia akan mengintil dan mengikuti kalian terus. Dan kalau kalian mau berhasil, ikutilah tempatnya. Harus angker, harus malam, harus gelap atau senja. Lagunya harus diputar terus sampai bonekanya berat. Dan saya tidak bakal pernah melakukan permainan ini dan melakukan hal-hal ini. Oke guys, segitu saja video hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu menonton, dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. See you in my next video.